Salam sejahtera anak-anakku, apa kabar? Baik bukan? Kali ini Bunda akan membahas soal-soal AKM, literasi numerasi SMP, materi, geometri dan pengukuran bagian pertama. Soal-soal ini Bunda ambil dari website pusmenjar.kemdikbud.go.id. Mari kita simak soal-soalnya. Soal 1. Rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Untuk kamar tidur utama, ukuran idealnya adalah panjang 4 meter, lebar 3 meter. Kamar tidur anak panjang 3 meter, lebar 3 meter. Kamar tidur tamu panjang 3 meter, lebar 3 meter. Kamar tidur asisten rumah tangga panjang 3 meter, lebar 2 meter. Ruang tamu panjang 5 meter, lebar 3 meter. Ruang makan panjang 3 meter, lebar 3 meter. Dapur panjang 3 meter, lebar 3 meter. Garasi mobil panjang 5 meter, lebar 3 meter. Kamar mandi panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter. Gudang panjang 3 meter, lebar 2 meter. Meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. 1. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. 2. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. 3. Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Pertanyaannya, berapakah luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal? Nah, untuk mengetahui luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali agar rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal, maka kita harus menghitung terlebih dahulu luas dari masing-masing ruangan yang akan dibangun oleh Pak Ali. Nah, untuk menghitung luas dari setiap ruangan, kita gunakan rumus persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Kita perhatikan kembali tabel ukuran ideal sebelumnya. Di sini sudah ada panjang dan lebar. Kita tambah 1 kolom lagi untuk kolom luas, sehingga memudahkan kita dalam menghitung luas setiap ruangan yang akan dibangun oleh Pak Ali. Untuk kamar tidur utama panjang 4 meter, lebar 3 meter, sehingga luasnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12 meter persegi. Kamar tidur anak 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi.
Untuk kamar tidur tamu, ingat Pak Ali tidak berencana membuat kamar khusus untuk kamar tidur tamu, sehingga bagian ini kita coret saja. Kamar tidur asisten rumah tangga juga Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga dan tidak berencana untuk membangun kamar tidur asisten rumah tangga, sehingga ini kita coret juga. Ruang tamu 5 kali 3 sama dengan 15 meter persegi. Ruang makan 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi. Dapur 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi juga. Garasi mobil 5 kali 3 sama dengan 15 meter persegi. Kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi ingat Pak Ali berencana membuat 2 buah kamar mandi, sehingga kita kalikan dulu masing-masing. Jadi untuk satu kamar mandi kita dapatkan hasilnya adalah 3,75. Tapi karena ada 2 buah kamar mandi, maka ini 3,75 kita kalikan 2 sehingga hasilnya menjadi 7,5 meter persegi. Untuk gudang 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, kita sudah dapat luas dari setiap ruangan yang akan dibangun Pak Ali. Nah, kita tinggal total jumlah seluruhnya berapa. Kita jumlah dari atas. 12 tambah 9, 21, 21 tambah 15, 36, 36 tambah 9, 45, 45 tambah 9, 54, 54 tambah 15, 69, 69 tambah 7,5, 76,5 dan 76,5 tambah 6, 82,5 meter persegi. Luas seluruh ruangan yang dibangun Pak Ali adalah 82,5 meter persegi. Maka luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah 82,5 meter persegi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal ini masih ada kaitannya dengan soal nomor 1, stimulusnya sama, ditambah beberapa keterangan dan pertanyaan yang berbeda. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah idealnya? Nah, perhatikan luas tanah yang dibeli Pak Ali adalah 1 are, atau kalau kita jadikan meter persegi adalah 100 meter persegi. Dari 100 meter persegi ini Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi untuk membuat halaman. Nah, berarti kita hitung sisa tanah, luas tanah Pak Ali dulu. Berapa? Kalau sudah dialokasikan untuk halaman 15 meter persegi, berarti sisa luas tanah Pak Ali adalah 100 meter persegi dikurangi dengan 15 meter persegi sama dengan 85 meter persegi. Ingat, luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali untuk membangun rumah idealnya adalah 82,5 meter persegi. Nah, sedangkan luas sisa tanah Pak Ali adalah 85 meter persegi, lebih banyak dari luas tanah minimal yang diperlukan. Berarti Pak Ali dapat membangun rumah idealnya. Oke, kita lanjut soal berikut. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini masih ada kaitannya dengan soal nomor 1. Stimulusnya sama. Cuma ada tambahan keterangan berupa denah. Kemudian pertanyaannya, salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah titik-titik.
Kita di sini diminta untuk menentukan ruangan-ruangan mana saja pada denah ini yang termasuk dalam kategori ideal. Nah, untuk menentukan ruangan mana yang termasuk kategori ideal, maka kita harus tahu panjang dan lebar dari masing-masing ruangan ini. Untuk menghitung panjang dan lebar dari masing-masing ruangan, kita perhatikan ukuran-ukuran yang sudah ada dan lambang-lambang di sini. Perhatikan bahwa lambang yang sama berarti ukurannya sama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini panjang dari sini ke sini adalah 6 meter. Sementara lambangnya sama, yang ini sama ini. Berarti 6 meter dibagi 2 untuk setiap ukuran dari sini. Nah, sehingga kita dapatkan yang di sini adalah 6 bagi 2, 3 meter. Yang di bawah juga adalah 3 meter. Yang berikut kita lihat yang di sini 1 meter, yang dimaksud yang ini 1 meter. Maka di sini 1 meter. Perhatikan bahwa panjang ini sama dengan panjang ini, maka ini sama dengan 3 meter. Kalau begitu di sini sudah ada 1 meter, di sini sisanya 3 kurang 1 yaitu 2 meter. Yang ini sama dengan sini. Kalau di sini 3 meter, sudah pasti di sini juga 3 meter. Kemudian yang ini, panjang ini sama dengan panjang ini, 3 meter. Sementara di sini ada lambang yang sama, berarti dibagi 2, masing-masing 1,5 atau 1,5 meter. Yang ini sama dengan yang di bawah, sama dengan ini, yaitu 3 meter. Kemudian yang ini lambangnya sama dengan sini, berarti 3 meter juga. Yang berikut, yang ini tentu sama dengan di atas, sejajar, berarti 3 meter. Dan yang ini berarti sama semua, yaitu dari sini ke sini 10 dikurangi 3, kurang lagi 3, atau 10 kurang 6, yaitu 4 meter. Nah, kita sudah dapat ukuran dari setiap ruangan pada denah ini. Kita tahu panjang dan lebarnya, supaya mudah kita buat dalam tabel perbandingan dengan tabel ukuran ideal sebelumnya. Kita lihat tabelnya. Nah, ini adalah tabel ukuran ideal sebelumnya, kemudian ini tabel ini adalah ukuran pada denah yang akan kita isi sama-sama. Nah, untuk kamar tidur utama kita lihat pada denah kamar tidur utama adalah 3, panjang 3, lebar 3. Berarti kamar tidur utama panjangnya 3 meter, lebar 3 meter. Kemudian kita lihat yang berikut adalah kamar tidur anak. Kamar tidur anak juga sama, panjang 3, lebar 3. Kemudian yang berikut adalah kamar atau ruang tamu. Ruang tamu pada denah adalah panjang 4 meter, lebar 2 meter. Ruang tamu pada denah adalah panjang 4 meter, lebar 2 meter. Untuk ruang makan pada denah, kita lihat ruang makannya panjang 4 meter, lebar 3 meter. 4 meter, lebar 3 meter. Berikutnya dapur pada denah, kita lihat dapur panjang 3 meter, lebar 1,5 meter. Dapur panjang 3 meter, lebar 1,5 meter. Berikutnya garasi panjang 3 meter, lebar 3 meter. Garasi panjang 3 meter, lebar 3 meter.
Dan yang terakhir kamar mandi, panjang 3 meter, lebar 1,5 meter. Panjang 3 meter, lebar 1,5 meter. Nah, kita sudah dapat ukuran-ukuran pada Dena. Sekarang tinggal kita bandingkan dengan ukuran pada rumah ideal. Kita lihat di sini yang sama adalah kamar tidur anak. Ukuran pada Dena sama dengan ukuran pada rumah ideal, maka kamar tidur anak ini termasuk pada ukuran ideal. Kemudian yang berikut semuanya beda, selisihnya jauh, cuma di kamar mandi. Kalau kalian perhatikan kamar mandi, nah ukuran panjangnya 2,5 meter pada rumah ideal, pada Dena 3 meter. Sedangkan lebarnya sama-sama 1,5. Nah, di sini ukuran ideal ini kan ukuran minimal. Jadi kalau boleh lebih sedikit ya tidak apa-apa, sehingga kamar mandi ini masih termasuk ukuran ideal juga. Kamar mandi pada Dena ini termasuk ukuran ideal karena selisihnya dengan ukuran rumah ideal adalah cuma 0,5. Jadi berarti bahwa ukuran ideal pada Dena adalah kamar tidur anak dan kamar mandi. Jadi dua ruangan ini termasuk dalam ukuran ideal. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu masih ada kaitannya dengan soal nomor 1. Stimulusnya sama dengan soal nomor 1. Pertanyaannya di sini, setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Jelaskan jawabanmu. Nah, ingat, ukuran sebuah ruang disebut ideal bukan hanya tergantung pada luasnya, tapi lebih tergantung pada berapa panjang dan lebar dari ruangan tersebut. Nah, kita lihat 9 meter persegi ini sebenarnya dari mana dulu 9 meter persegi ini. 9 meter persegi itu bisa kita dapatkan dari 3 meter persegi kali 3 meter persegi. 3 meter kali 3 meter. Tapi 9 meter persegi juga bisa berasal dari 1 meter kali 9 meter atau 9 meter kali 1 meter. Nah, kalau begitu 9 meter persegi itu termasuk ukuran ideal atau tidak? Nah, kita lihat ukuran ideal untuk sebuah dapur itu di tabel adalah 3 kali 3. Panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter, baru dikatakan ideal. Sementara 9 meter persegi itu bisa 3 meter kali 3 meter atau 9 meter kali 1 meter. Nah, sehingga kalau lahan 9 meter persegi itu kita bisa buat dapur ideal kalau 9 meter persegi itu kita dapat dari 3 meter kali 3 meter. Tapi lahan 9 meter seluas 9 meter persegi itu tidak dapat dibuat dapur ideal kalau 9 meter persegi itu berasal dari 9 meter kali 1 meter. Bisa kalian bayangkan sebuah dapur dengan ukuran panjang 9 meter dan lebarnya 1 meter. Apakah ini sebuah dapur atau mungkin sebuah lorong ya? Ya, jadi 9 meter persegi itu bisa dibuat menjadi sebuah dapur ideal kalau panjangnya adalah 3 meter dan lebarnya 3 meter. Tapi kalau luas 9 meter persegi itu berasal dari panjang 9 meter dan lebar 1 meter, maka itu tidak bisa dibuat sebuah dapur ideal.
Oke, demikianlah pembahasan soal-soal AKM kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal AKM berikutnya. God bless.